Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Nataya Parameswara. Saya Muhammad Fuad Nur Hasim. Kami dari kelas 3B di sini akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman jaringan. Nah, di sini kami menggunakan sistem informasi pemesanan barang. Di dalam sistem ini terdapat dua pengguna, yaitu admin dan juga sales. Untuk masing-masing pengguna, admin itu bisa untuk melihat data pemesanan, admin juga bisa untuk melihat data profil sales, dan juga untuk mengkonfirmasi pemesanan. Untuk sales itu bisa melakukan login, admin juga bisa melakukan login, kemudian sales dapat mengelola pemesanan seperti tambah pemesanan, edit pemesanan, hapus, dan juga lihat data pemesanan. Sales juga dapat mengelola data pembeli seperti melihat data pembeli, menghapus data pembeli, menambah data pembeli, dan juga mengubah data pembeli. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Itu pertama saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Di sini pertama kita buat project Django adminnya. Ini sudah ada, lalu kita setting di bagian setting.py. Di sini kita menyeting pertama itu database-nya dulu. Ini kita buat database-nya dulu di MySQL ini. Setelah itu kita buat startup. Di sini saya membuat dua startup, yaitu account sama pack sales. Yang account ini buat kebutuhan login. Di sini saya menggunakan login dua level, yaitu admin sama sales. Pertama di startup account ini kita dulu di modelnya. Oh, ini buat migrate-nya itu membuat tabel user. Lalu di view-nya kita buat function login ini. Jadi ini di template-nya index di login.html ini ada ID dengan nama username. Sini ada username sama password. Itu diproses di function di view ini login. Jika menggunakan out ini, menggunakan kita import dulu authentic, cat, login sama logout-nya. Setelah itu di sini authenticate itu username, password itu sesuai dengan request-nya atau belum diautentikasi. Jika sesuai, user tidak kosong, nanti login user ini. Jika sesuai, nanti akan redirect ke sales. Jika salah, nanti mengirim pesan, yaitu username atau password salah. Lalu login ini dirender ke halaman login.html. Setelah itu di sini ada function logout buat logout usernya nanti. Setelah itu ada fungsinya sales view buat setelah login itu nanti mengarahnya ke sales view ini, ketampilan sales jika sesuai. Lalu di sini ada authenticate user, login require sama sales only. Itu menambahnya di sini di decoration.view py ini ada function unauthenticate user. Di sini mengecek. Jadi nanti
kalau dia itu sudah login, nanti akan tidak bisa masuk ke halaman login tadi. Ini misal kita login. Ini misal kita kembali ke halaman login, nanti tidak bisa. Ini halaman login, sorry ini. Nah, nanti langsung mengarah ke indeksnya setelah login itu. Itu ini, fungsinya ini. Lalu yang sales only ini buat function buat yang login itu grupnya sales. Nanti akan masuk ke indeksnya tadi. Jika admin, nanti akan logout, lalu ada pesan login sebagai sales dan redirect ke login. Contohnya ini. Misal kita login admin, tadi kan login sales sudah bisa. Lalu kita login admin, nanti akan tidak bisa. Karena tadi login admin itu ada di sini. Dan ada message login sebagai sales. Login admin itu ada di sini. Nah ini saya sendirikan. Setelah itu di login admin ini kita masuk admin. Nah di sini ada tabel user sama grup. User ini ada 3 yaitu admin, fub, sama view. Ini yang admin ini grupnya itu admin. Di sini saya membuat grup yaitu 2 buat levelnya membedakan admin sama sales. Jadi yang admin ini grupnya itu admin. Dan ini saya centang yang staff sama super user. Lalu yang foo sama view ini kan sales. Ini enggak saya centang yang staff sama super user dan grupnya itu saya tambahkan sales. Itu buat codingannya login. Saya taruh di startup account. Setelah itu saya membuat startup lagi di bagian pack sales itu buat mengatur halaman salesnya nanti. Yaitu pertama di sini kita buat modelnya yaitu menambah tabel pembeli, pemesanan, itu 2 itu. Lalu di pembeli itu ada 4 yaitu nama, telepon, alamat, sama foto. Lalu image URL ini buat nanti memanggil linknya foto itu, nge-save-nya itu di media ini. Nah, media ini mengatur static files itu di setting. Di setting di bawah sendiri ini saya tambahkan static root, static URL, static files. Ini buat mengakses template-nya. Ini saya tambahkan template. Itu mengarah ke static. Ini folder static ini buat ngatur template. Lalu media ini buat memanggil buat nge-save gambarnya itu nanti nge-save di tabel media. Sini ada 2 yaitu image pembeli sama pemesanan. Setelah itu setelah membuat startup itu, setelah membuat model, kita panggil ini. Di install up ditambahkan account, pixel, sama crispy form ini buat tampilan formnya. Lalu di pixels ini tadi model pembeli ini. Setelah itu buat model pemesanan. Di pemesanan itu ada pembeli ini ngambil ID-nya dari pembeli.
sales ini ngambil dari user, yaitu yang menginputkan ini nanti usernya siapa. Lalu ada jenis kain, warna kain, deskripsi, gambar, jumlah, total, tanggal pesan, tanggal selesai, sama status. Lalu ini sama image URL buat ngambil link dari tabel gambar ini sesuai ini. Ini gambar ini upload to image pemesanan, ini foldernya. Anda akan otomatis menambah di media ini. Sama foto tadi, foto pembeli. Setelah di model, di admin ini buat mengatur di tampilan di adminnya, itu setelah buka tabel pembeli nanti akan yang list display ini, yang list filternya ini, sama search file-nya ini sama. Setelah itu kita buka di view. Di sini sales only sama login required ini buat autentikasi saja. Jadi yang bisa mengakses semua function ini sudah diatur ini. Sales only codingannya di account tadi yang di decoration. Jadi yang bisa ini usernya sales sama yang sudah login. Indeks ini buat tampilan indeksnya. Di URL pertama indeks ini buat mengatur memanggil indeks. Kita coba login sales. Jadi ini jika salah nanti akan ada message-nya, yaitu username atau password salah. Kalau admin tadi ada pesannya disuruh login sebagai admin. Ini tampilan indeks ini diatur di view-nya, view indeks ini. Jadi itu nampil pemesanan, menghitung. Ini pertama kita panggil pemesanan sesuai ID salesnya. Lalu dihitung dengan count ini, lalu dikirim ke sini. Ini jumlah pemesanan dengan salesku itu ada 1, sama jumlah pembeli itu semua ada 1. Lalu ada function lagi kelola pembeli buat menampilkan halaman kelola pembelinya itu. Ini mengambil tabel dari pembeli dikirim ke kelola pembeli.html. Kita coba lihat ini menunya. Jadi ini menunya ini tadi juga sudah saya jelaskan, yaitu jika belum login nanti menunya itu enggak ada. Itu di sini di main ini if request user is authenticate, itu jika sudah login nanti tampil, jika belum nanti enggak tampil. Ini kita masuk ke pembeli. Di sini kelola pembeli itu diatur di function kelola pembeli tadi, yaitu menampilkan tabelnya sesuai data pembeli. Di sini ada fungsinya tambah, cetak, baru detail, edit, sama delete. Pertama kita coba tambah dulu. Tambah itu codingannya di view. Di function pembeli add ini buat menambah data pembeli. Kita coba. Kita coba
Di sini ada notif message berhasil menambah data pembeli, dan ini berhasil menambah. Di sini ada titelnya tambah, jadi tambah sama update ini nanti HTML-nya itu sama. Jadi titelnya saya buat jika tambah, jika update nanti mengupdate. Jika sudah, kita coba detail. Detail itu fungsinya di sini. Di detail pembeli ini. Yaitu memanggil pembeli sesuai dengan ID-nya yang dipanggil. Jadi URL-nya itu ini. Detail pembeli. INT-ID, detail pembeli. Namanya detail pembeli. Lalu ini HTML-nya. Lalu kita coba. Sini tampil detail pembeli sesuai dengan ID-nya. Nama, telepon, sama alamat, sama fotonya. Cara memanggilnya foto itu gini. Yang dipanggil tuh image URL-nya. Lalu yang lain ini. Lalu di sini ada detailnya ini, buttonnya. Lalu kita coba edit. Edit itu fungsinya di view. Sini update, pembeli update ini. Pertama menampilkan data sesuai ID-nya. Yang diklik nanti menyimpan. Ini. Titelnya update pembeli. Rendernya itu sama HTML-nya ditambah. Kita coba edit Irfan. Misal kita hapus. Irfan Dwi. Ini ada message-nya, yaitu kembali ke kelola pembeli tadi. Berhasil mengedit data pembeli. Dan ini sudah berhasil diedit. Setelah itu hapus. Hapus fungsinya ada di sini. Pembeli delete. Ini request ID. Pertama memanggil ID-nya, yaitu dihapus sesuai ID-nya itu. Kita coba hapus Irfan. Ini ada notif ini, oke cancel, kita oke. Oh, ini ID-nya dipakai di pemesanan. Kita hapus yang belum dipakai ini, Fikri. Ini ada message berhasil menghapus data pembeli. Setelah itu di sini ada cetak. Cetak ini fungsinya ada di view-nya ini, cetak pembeli ini. Cetak itu harus menambah utils.py ini sama menginstal HTML2 PDF. Menambah ini. Bahan mencetak ke PDF. Lalu merendernya di HTML-nya cetak pembeli. Kita coba cetak. Ini sudah berhasil mencetak. Tinggal kita save. Ini sudah berhasil. Kita coba kembali. Ini menggunakan JavaScript-nya data tabel. Di sini bisa mencari. Setelah itu di pemesanan, ini kelola pemesanan, view-nya fungsinya itu di sini. Kelola pemesanan ini menampilkan pemesanan sesuai
sales ID yang login. Ini pemesanan sesuai salesnya itu full. Di sini kita bisa menambah, menghapus, fungsinya itu menambah ini. Kita coba tambah pemesanan. Form pemesanan sama tambah tadi itu diatur di form.py ini. Pembeli ini, formnya itu ini aja yang ditambah. Sama pemesanan ini. Lalu sales form ini buat update profilnya sales. Oke, tadi kita coba menambah itu ini URL ini mengatur URL-nya di sini semua. Dia panggil sesuai fungsinya. Kita coba tambah ini pembeli mengambil dari tabel pembeli, sales mengambil dari tabel user. Kita tadi login full, jenis kain, warna kain, tanggal pesan, tanggal selesai, deskripsi, jumlah 12, harga. Ini gambar ini buat desain. Jadi saat pemesanan itu ada desainnya. Kita coba ini saja. Statusnya itu apa? Menunggu. Kita submit. Ini berhasil menambah data pemesanan yang bawah ini. Setelah itu edit, detail pemesanan, fungsinya di view detail pemesanan ini memanggil dari pemesanan sesuai ID-nya. HTML-nya di detail pemesanan. Yang ini kita baru tambah tadi. Ini dan tampil gambarnya sesuai desainnya tadi. Sama ini detailnya pemesanan. Nama pembeli, nama salah, jenis kain itu tampil semua di sini. Deskripsi, tanggal pesan, jumlah, status. Lalu kembali ke kelola pemesanan ini. Setelah itu edit pemesanan, fungsinya di pemesanan update ini. Memanggil pemesanan sesuai ID. Instan data ini memanggil data yang diklik itu dimunculkan di formnya. Kita coba. Ini. Misal kainnya kita ubah combat warna hitam. Ini ada message berhasil mengedit data pemesanan. Kainnya itu ganti sini. Oh tadi linen. Dan lalu delete pemesanan, fungsinya di pemesanan delete. Ini menggunakan delete ini. Sesuai ID kita coba. Ini saya buat ada konfirmasi. Jika oke, nanti berhasil menghapus data pemesanan dan data berhasil dihapus. Setelah itu ada cetak pemesanan. Fungsinya di sini. Cetak pemesanan ini. Mencetak view-nya, yaitu cetak pemesanan dan HTML. Kita coba. Ini berhasil tampil. Salesnya ini memanggil yang login. Yang login tadi kan full. Ini tinggal kita save.
Setelah itu ada fitur di profile ini buat update profile. Ini menampilkan data diri yang login itu fungsinya ada di profile update ini. Jadi rendernya itu di sales profile.html. Lalu ini memproses memanggil dari tabel user sesuai dengan username. Request user ini username-nya. Lalu mengisi di sales form. Nanti akan ditampilkan, lalu jika diubah nanti akan nge-save lagi. Ada message mengedit profile. Kita coba namanya kita hapus yang Hasim. Lalu kita update. Di sini saya buat konfirmasi jika oke. Ini ada message berhasil mengedit profile dan ini sudah berhasil diedit. Lalu kita coba kembali. Ini input pemesanan juga bisa dari indeksnya, sahabat button ini langsung mengarah ke tambah pemesanan ini. Lalu ini ada logout. Logout fungsinya tadi di account tadi. Dan ini media. Ini menambah gambarnya itu menyimpannya di sini. Kalau tabel pembeli tadi ke image pembeli, pemesanan, image pemesanan. Lalu ini static CSS JavaScript-nya, template-nya memanggil asetnya atau CSS JavaScript-nya itu dengan ditaruh di static, lalu depannya itu ditambahkan di sini di href-nya sama belakangnya. Lalu jangan lupa di atas sendiri kita kasih load static. Nanti meload dari folder static ini. Lalu buat form crispy tadi itu mengatur formnya dengan ngeload crispy form text. Lalu memanggil formnya itu dengan sini as crispy field. Setelah itu kita coba login admin. Ini sudah hilang menu-menunya. Kita login admin, kita masuk. Nah, di sini admin itu bisa menambah user. Misal kita tambah user, kita tambah sales. Misal Alisa, password. Oh, passwordnya kurang panjang. Bisa 1, 2, 3. Oh, nggak boleh sama username. Nah, di sini kita atur permissionnya, yaitu jika Alisa ini sebagai admin kita centang ini, jika sebagai sales nggak usah dicentang. Lalu di grupnya ini kita sales, kita buat grupnya pilih sales. Lalu kita save. Nah ini Alisa itu sebagai sales. Lalu pembeli di sini juga bisa menambah pembeli, mengupdate, menghapus pembeli. Ini gambarnya di admin. Lalu di pemesanan juga bisa menambah, menghapus, mengedit juga. Misal admin itu mengkonfirmasi pemesanan, yaitu statusnya misal diproses, diedit, diproses, lalu di save. Nah ini sudah mengganti statusnya, itu mengganti diproses.
Eh, ini jangan lupa kalau menambah template itu di sini ditaruh. Template dir ini saya mengaturnya ini. Template dir menguploadnya di template sama media. Sekian terima aplikasi dari kelompok kami. Bila ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.